Sahabat Kanggara, salam sehat, tua bahagia. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini saya bisa berjumpa lagi bersama sahabat yang mana dalam topik kali ini saya akan membahas tentang 5 kesalahan memakai masker. Baik sahabat, seperti yang kita ketahui bahwa saat ini kita semua sedang mengalami pandemi virus corona. Oleh karena itu banyak sekali anjuran yang diutarakan oleh pemerintah ataupun oleh Kementerian Kesehatan terkait penjagaan diri dalam menjaga kesehatan diri kita. Nah, salah satunya dengan cara mencuci tangan dengan sabun, kemudian memakai masker, kemudian menghindari kerumunan, kemudian menghindari orang sakit, yang mana itu semua cukup efektif untuk melindungi diri kita dari penularan virus corona tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal yang mungkin menjadi kesalahan yang umum dijumpai pada masyarakat pada umumnya saat menggunakan masker. Sebagaimana diketahui bahwa masker itu banyak jenisnya, di antaranya ada masker bedah, kemudian masker N95, dan masih banyak sekali masker yang lainnya. Nah, namun pada kesempatan kali ini saya membawa 2 contoh masker, yang mana yang pertama adalah masker bedah seperti ini, yang ada 2 sisi putih dan sisi berwarna, biasanya warna hijau, biru muda, atau warna yang lainnya. Kemudian juga masker kain. Nah, masker kain ini sebetulnya kurang direkomendasikan karena beberapa penelitian menunjukkan, salah satunya penelitian di Hanoi, Vietnam, terhadap 1.600-an lebih rumah sakit, di mana para pengguna masker kain ini risiko terinfeksi lebih tinggi 13 kali dibandingkan dengan masker bedah yang tadi. Nah, adapun masker ini bisa dijadikan sebagai alternatif terakhir daripada tidak sama sekali memakai masker, yang mana anjuran pemerintah saat ini, saat kita keluar rumah, meskipun kita sehat, kita tetap diwajibkan untuk menggunakan masker ini. Oke. Kesalahan yang pertama adalah tentang kebersihan. Yang mana biasanya orang ketika akan menggunakan masker lupa bahwa mereka seharusnya mencuci tangan terlebih dahulu dan juga mengetahui bahwa masker yang akan dipakai itu benar-benar bersih. Apa resikonya apabila kita tidak mengetahui bahwa masker yang akan kita gunakan itu bersih atau kotor? Sama artinya kita dengan sengaja memberikan kotoran kepada masker ini dan sengaja kita hirup kepada tubuh kita. Itu berbahaya. Nah, apa hubungannya dengan mencuci tangan sebelum menggunakan masker? Karena saat masker kita sentuh, kita tidak boleh mengotori masker tersebut atau masker yang akan kita pakai. Nah, kotoran dari tangan yang tidak kita cuci dulu sebelumnya itu bisa mengotori masker ini. Terlebih saat penggunaan masker kain. Masker kain biasanya digunakan 2 sisi ya. Ketika misalkan sisi satunya dianggap sudah kotor, kemudian sisi 2-nya dipakai dibalikan, itu sangat tidak dianjurkan sekali dan itu sangat berbahaya sekali. Karena begini sahabat, pada prinsipnya penggunaan masker itu adalah untuk menyaring udara yang akan kita hirup dari luar pada tubuh kita. Nah, coba sahabat bayangkan bagaimana jika masker ini kotor atau masker ini setelah dipakai satu sisinya, kemudian sahabat balik seperti ini, maka kotoran yang sebelumnya menempel di sebelah sini itu akan sengaja kita hirup untuk saat kita menggunakan masker tersebut. Nah, oleh karena itu kebersihan daripada tangan dan juga masker wajib sekali diperhatikan sebelum menggunakan masker. Oke, kesalahan yang kedua adalah sisi dalam dan sisi luar masker tersebut. Nah, masker bedah yang biasa kita gunakan terdiri dari 2 atau 3 lapisan, yang mana lapisan pertama berwarna putih. Kemudian ada lapisan di dalamnya yang ditutupi oleh lapisan berwarna di sebelah luarnya. Nah, banyak kesalahan yang terjadi di antara kita sahabat, bahwa ada informasi yang memang mengatakan apabila kita sehat
pemasangannya dibalik apabila tidak sehat yang putihnya di dalam, sebetulnya itu tidak benar. Karena lapisan putih ini dia bersifat absorban atau menyerap nafas kita yang kita keluarkan dari tubuh kita, sementara yang berwarna ini dia bersifat repellent atau menolak partikel atau air yang akan masuk ke dalam. Nah, kesalahan yang sering terjadi tersebut adalah kesalahan penggunaan mana yang seharusnya di sisi dalam, mana yang seharusnya di sisi luar. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa sisi luar itu tidak bisa kita pakai di sisi dalam karena fungsinya akan berbeda. Begitupun juga sebaliknya, sisi dalam tidak bisa dipakai untuk sisi luar. Pada dasarnya, penggunaan masker bedah ini dianjurkan untuk diganti apabila sudah kotor atau apabila sudah basah, dan idealnya diganti setiap 2 atau 4 jam sekali. Kesalahan yang ketiga adalah saat memasang atau menggunakan masker itu sendiri. Nah, banyak di antara sahabat mungkin yang pernah melihat orang menggunakan masker seperti ini. Ingat sahabat, bahwa pada prinsipnya penggunaan masker itu adalah bagaimana masker ini bisa berfungsi untuk menyaring udara yang dari luar, agar udara yang kita hirup bisa disaring lebih baik, sehingga udara tersebut lebih bersih dan lebih aman untuk kita hirup. Nah, pemakaian masker bedah seperti ini sering terjadi beberapa kesalahan. Yang pertama, ketika orang hanya memakai masker seperti ini saja, tidak ditarik rempelan yang ada di masker ini ke atas dan ke bawah. Kenapa harus ditarik? Karena dengan menarik rempelan ini, maka sisi yang ada di pipi kita, baik kanan dan kiri, itu akan secara otomatis merapat. Ini fungsinya rempelan, kita bisa tarik ke bawah seperti ini. Sehingga kebocoran udara yang datang dari luar untuk kita hirup lebih terminimalisir, karena ini lebih rekat dengan kulit kita. Yang selanjutnya adalah kawat yang ada di batasan atas ini. Jadi tadi pada saat menggunakan, kawat yang terasa lebih keras dibandingkan dengan sisi bawah berada posisi di atas. Banyak orang menyimpulkan bahwa kawat ini berfungsi untuk menjaga masker agar tidak lepas. Ya, tidak sepenuhnya salah, tapi sebetulnya bukan itu. Fungsi dari kawat yang ada di atas ini adalah untuk merekatkan atau menyesuaikan dengan kontur hidung atau kontur wajah kita, sehingga saat kita tekan, ini sesuai dengan kontur wajah kita. Fungsinya apa? Kita harus menekan ini, harus sesuaikan dengan kontur wajah kita. Sama, fungsinya adalah untuk meminimalisir masuknya udara bebas atau kebocoran yang datang dari luar melalui lubang atas ini. Nah, sehingga ketika kita rekatkan seperti ini, udara dari luar tidak akan masuk lewat atas maupun masuk lewat samping. Nah, sehingga penggunaan masker yang dianjurkan adalah bagaimana caranya udara dari luar itu seluruhnya yang akan kita hirup tersaring oleh masker yang kita pakai. Seperti itu sahabat. Kesalahan yang keempat adalah saat pencopotan masker itu. Nah, banyak orang mencopot masker setelah dipakai melalui sisi depan seperti ini. Kenapa ini dikatakan salah? Ingat sahabat, bahwa saat kita menggunakan masker, kita tetap bernafas, kita tetap menghirup udara dari luar, sehingga saat kita menghirup udara dari luar, partikel-partikel kotor, baik itu mikroorganisme ataupun partikel kimia berbahaya, tentu berkumpul di sini, di mana perkumpulan ini bisa jadi itu sangat membahayakan untuk tangan kita saat kita sentuh seperti ini. Otomatis kotoran yang menumpuk yang ada di masker ini, saat kita melepaskan masker seperti ini, secara otomatis bisa berpindah kepada tangan kita. Nah, oleh sebab itu, cara melepaskan masker yang paling dianjurkan yakni dengan mengambil sisi tali yang mengait pada telinga kita seperti ini. Kemudian, kesalahan yang kelima adalah saat membuang masker. Ingat,
tadi di bagian luar masker ini ada banyak sekali kotoran, sehingga kita tidak dianjurkan untuk memegang bagian luar, tidak dianjurkan untuk menyentuh lagi bagian luar masker tersebut. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan melipat masker yang bagian luar ke arah dalam seperti ini. Nah, setelah dilipat, kita lipat dan kita bisa buang. Masker ini dibuang ke tempat sampah. Nah, saya ulangi agar lebih jelas. Saat kita pasang masker ini, kita tarik, pastikan ini rapat, kemudian kita tekan sesuai dengan kontur hidung kita. Pastikan juga bagian atas ini rapat sehingga tidak ada kebocoran udara yang masuk lewat atas atau udara yang masuk lewat samping dan juga lewat bawah. Setelah kita pakai minimal 2 jam atau maksimal 4 jam, yang lebih dianjurkan untuk diganti masker tersebut. Kita lepas tanpa menyentuh bagian luarnya, kita lipat seperti ini, kemudian kita buang ke tempat sampah. Selanjutnya, setelah sahabat melepaskan atau membuang masker tersebut, ingat untuk mencuci tangan sahabat kembali agar tangan sahabat bisa tetap steril dan aman untuk aktivitas selanjutnya. Nah, itu tadi sahabat tentang 5 kesalahan yang barangkali sahabat belum tahu atau ada teman, rekan, keluarga yang boleh jadi ini informasi yang sangat penting. Ingat, pada prinsipnya penggunaan masker itu adalah bagaimana masker tersebut bisa berfungsi untuk menyaring udara yang datang dari luar sehingga aman untuk kita hirup. Barangkali itu saja informasi yang dapat Kanggara sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika seandainya sahabat merasa bahwa informasi ini penting, silahkan dibagikan, silahkan di-share. Dan jangan lupa untuk like dan positif komen di video ini, serta subscribe dan bunyikan loncengnya agar pada saat saya mengupload video baru tentang informasi kesehatan, seputar pendidikan, dan juga segala hal tentang kesehatan lahir batin kita, sahabat bisa menjadi orang pertama yang menontonnya. Terima kasih.